Para santri, para jamaah, para mustami'in, mustami'at yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke, monggo kita sama-sama meneruskan kajian dari kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Imam Zabidi atau Syekh Zabidi, yang mana beliau mensyarahi daripada Ihya Ulumuddin. Ini kita tidak henti-hentinya kita menyampaikan ini bukan didasari dengan kebencian atau ada hasud, tidak. Ini adalah peringatan. Kemarin sudah kita jelaskan, Imam Ghazali itu sebenarnya kan mengkritik itu termasuk kepada dirinya sendiri, termasuk kepada kita-kita. Artinya wanti-wanti, warning keras. Jangankan kita orang biasa yang turunannya dari petani nelayan gak sambung kepada Kanjeng Nabi gitu. Orang yang sambung kepada Kanjeng Nabi saja nasabnya, kalau dia hanya sekedar membanggakan nasab tanpa memperbaiki keimanan dan ketakwaannya, tetap salah gitu loh. Jadi memang kita harus memahami narasi ini dengan betul-betul sempurna. Jangan sampai ada framing seakan-akan kita ini menyalahgunakan dari kalimat tersebut untuk membenci mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita sampaikan ulang kembali, tidak ada satupun ulama-ulama Nusantara itu yang membenci dzurriyyah Kanjeng Nabi. Karena ulama-ulama kita ini yukrim dhaifah, memahami dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk pembelajaran buat kita, buat adik-adik santri yang mendengarkan, yang mengaji, biar kita nanti pulang ke rumah itu jangan mengandalkan dari kesolehan orang tua. Kita punya bapak kiai, punya bapak hafizul Quran, punya kakek pesantrennya besar, itu tidak jadi jaminan. Tidak menjadi jaminan bahwa kita akan mulia dengan nasabnya bapak-bapak kita gitu. Kan gampangnya begitu. Tapi pertanyaannya kenapa gitu kan? Kenapa kok yang ditulis dalam Ihya ini kok Iqtirarul Alawiyah? Karena Imam Ghazali ini memahami dari apa yang ada dalam kitab Ihyaul Maut fi Fadaili Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kalau ketika keliru ya memang harus diberikan nasihat. Jangan sampai hanya dengan gara-gara ya tafakhur atau fakhur gitu ya, membanggakan nasab kemudian menghinakan yang lainnya. Ini yang tidak diinginkan oleh kita. Kalau kita mah ada turunannya dari siapa atuh Pak ya? Kita mah cuman menyampaikan apa yang ditulis oleh beliau, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan dari kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Syekh Zabidi. Kemarin belum selesai, mari kita sama-sama mengkaji tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Wa dzalika nihayatul ightirari billah. Kata beliau Imam Ghazali dan Syekh Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya ini, ketika ada seseorang yang hanya mengandalkan mustanadu rojaihim atamassuka bisolahil aba, kalau ada manusia yang hanya bersandar mengandalkan kebaikan, kesolehan, martabat yang luhur dari ayah, kakek, nenek, buyutnya semuanya, kemudian hal itu menjadi sandaran tanpa ada ketakwaan keimanan diri kita, itu adalah puncaknya ightirar, puncaknya tipu daya, dan ini akan membahayakan umat, bukan umur, membahayakan umat. Faqiyasus syaitani lil alawiyyati anna man ahabba insanan ahabba auladah. Kenapa Imam Ghazali, Syekh Zabidi di dalam syarahnya menggunakan kalimat faqiyasus syaitan? Karena tetap Bani Alawiyah, orang yang intisab nasabnya kepada Kanjeng Nabi, tetap masih bisa ditipu daya oleh setan. Wong sama-sama manusia. Tidak ada yang lebih sempurna melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kias ini
bahwa ketika orang-orang yang selalu tafakhur dengan ansab, membanggakan dengan nasabnya, biasanya ada doktrin, dan ini makanya disebutkan dengan kias. Kita tidak mengatakan bahwa itu adalah setan, tidak. Faqiyasus syaitanil alawiyah ini adalah yang biasa digunakan senjata. Biasanya kalau kita sebagai gus, andai kata, kadang-kadang gusnya juga dia membanggakan nasab orang tuanya, atau di Sunda aang, di depan umatnya, di depan santri dia membanggakan nasab orang tuanya. Sama, ini secara hukum sama, bukan alawiyah saja. Mau tuh bagus, mau gus, mau aang, lorak, sama saja gitu. Cuman akan lebih khawatir, akan lebih membahayakan umat ketika orang yang intisab li dzurriyyah Rasul kemudian dia mendoktrin kalimat tersebut. Makanya disebut qiyasus syaitan. Bagaimana doktrinnya? Begini. Takutnya dikiranya apa? Tadi terjemah ya? Terjemah. Monggo. Aduh, ya. Kita membaca ini juga diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufran. Saya bilang Abu Yamamah Ghufran itu kalau mengajarkan kitab kepada kita, seluruh kitab yang ada yang manhaj Syafi'i dalam tasawuf, tafsir, hadis, semuanya itu diturunkan. Salah sedikit satu huruf ya siap-siap dilempari asbak, bila perlu dipukul. Nah ya, sekali lagi ya, Abu Ya ini tujuannya tidak untuk pamer, tidak, karena sesuai dengan tema ini diskusi, kita membahas keutuhan Kutubul Qadimiyah biar para santri paham. Lanjut. Bagaimana doktrin yang dilakukan oleh mereka-mereka yang suka gemar membanggakan nasab supaya umat, supaya masyarakat itu menjadi tunduk? Makanya disebut faqiyasus syaitan gitu loh oleh Imam Ghazali. Tetap tidak menyalahkan secara manusianya, tapi dia tergiur dengan godaan setan. Ini kita sering dengar, annaman ahabba insanan ahabba auladah, gitu kan. Jadi ada doktrin seperti ini, barang siapa yang mencintai si fulan maka dia harus mencintai anak turunnya. Ini sering kita dengar. Makanya kadang-kadang ada yang keluar kalimat begini, kamu itu yang menjadi cucunya Rasul itu kamu apa saya, gitu kan. Ada yang seperti itu gitu loh. Ini kan doktrin. Nah ini kadang-kadang kalau orang yang nggak paham, wah ini katanya provokasi. Tidak, ini ditulis di dalam kitab. Dan kita nanti sebagai santri, andai kata panjenengan di rumahnya ada yang sudah punya pondok, orang tuanya, itu jangan jadi sandaran untuk supaya orang itu hormat kepada kita. Belum tentu gitu. Jadi kata beliau, barang siapa yang mencintai si fulan maka dia harus mencintai anak turunnya. Ibarat kalau kamu cinta kepada Nabi maka harus mencintai ahlul baitnya. Betul, tidak ada yang tidak mencintai ahlul bait, gitu kan. Tapi ahlul bait yang betul-betul innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira, hanya 5 orang. Sebagian wakila 6. Jangan sampai ketika ada narasi di dalam kitab Ihyaul Maut fi Fadailil Ahlil Bait yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dibuat doktrin yang seakan-akan kita ini harus nyembah-nyembah kepada Ahlul Bait yang dikatakan dinarasikan adalah duriyah-duriyah yang sekarang. Bukan. Ini namanya gagal paham. Karena di dalam kitab itu ada kalimat, Pak, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Itu dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti. Tapi kalau kita buka di dalam tafsirnya, tetap yang dijamin oleh Allah surganya hanya 5 orang, wakila 6 orang. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu yang dimaksud innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Begitu. Lanjut. Bahkan ada doktrin seperti ini, wa annallaha ta'ala qad ahabba aba'akum fayuhibbukum li hubbi iyyahum fala tahtajuna ila ta'ah. Ini bahaya doktrin seperti ini.
Ibaratnya begini, Allah saja mencintai Rasulullah gitu kan, mencintai daripada ahlul baitnya Rasulullah, maka tidak ada alasan kalau kamu tidak mencintai ahlul bait, begitu. Ya jelas, keterangan itu sangat jelas, karena ahlul bait itu hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul bait itulah yang memberikan keamanan di muka bumi ini. Pertanyaannya, kalau ada ahlul bait dan dia mengatasnamakan ahlul bait kemudian malah memporak-porandakan persatuan, justru malah menghinakan pribumi, bahkan ada istilahnya pribumi disebut kiai anjing mah kiai babi, itu ada, tinggal buka aja silahkan. Kira-kira itu dikategorikan hum amanul ardi fadzakiri apa tidak? Tidak. Nah tuh dibalas sama Ustaz Kholis ya. Ini kan ngeri. Bahkan fala tahtajuna ila ta'ah, yang seakan-akan kalau kamu mencintai Rasul, mencintai anak turunnya, tanpa harus ada ketaatan, gak butuh ketaatan kamu, cukup mencintainya mereka. Nah ini kan iktiror, namanya iktirorul alawiyah, gitu loh maksudnya. Jadi orang yang punya nasab saja dikritik kalau dia hanya mengandalkan nasabnya, apalagi kita, anak tukang cangkul, anak tukang bawang, anak nelayan, kan begitu. Kita lebih malu. Terus di dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah juga memberikan, bukan tamparan ya, bahasanya apa ya, memperjelas lah. Nanti dikiranya tak, kalau wah dengan bahasa tamparan nanti wah provokasi. Ini repot ya, ketika orang mereka yang mengijak-injak ulama pribumi tidak dikatakan provokasi. Ketika orang Nusantara membela pribumi disebut karena tidak sadar dia dilahirkan di muka bumi Indonesia, dia kencing di Indonesia, makan di Indonesia, kawin di Indonesia, nyari duit di Indonesia. Betul. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, ini ditambahi nih dalam Sahih Muslim, man bata'a bihi amaluh lam yasra' bihi nasabu. Ada yang tahu artinya para santri? Kata Kanjeng Nabi begini, dengekeun sia, daria dengekeun. Gitu kata Kanjeng Nabi. Barang siapa yang amal kebaikannya, amal perbuatannya itu kurang, maka lam yasra' bihi nasabu. Nasab yang luhur tidak akan bisa menambah amalnya. Nasab yang luhur walaupun intisab kepada Kanjeng Nabi tidak bisa mempercepat amalnya dikabul oleh Allah. Berarti wala taziru waziratun wizra tanggung dewe. Jangan mengaitkan kepada mbah-mbahmu yang soleh. Ini sudah disampaikan dalam Sahih Muslim. Man bata'a. Coba bareng-bareng santi di mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Man utawi sapane wong bata'a pepeko opo amaluhu amale wong lam yasra mongko ora bakal rikat bihi kelawan amal opo nasabuhu nasabe man. Ya ini mau nggak akan bisa cepat sampai, nggak bisa. Artinya andai kan saya anak kiai kemudian amal saya ini dutaksir batoa, amalnya kurang, artinya sembrono amalnya, nggak bisa. Nanti kan ada bapak saya, nanti nggak bisa, karena nanti ada keterangan di bawah ya, yang sering abah mengatakan 7 turunan, tidak ada di sini, dibahas dalam kitab Ittihafus Sadah biar kita paham ya. Makanya kenapa dalam hadis Nabi itu dikatakan waladun solehun, nanti duriyahnya yang nanti harus bertanggung jawab, lebih berat. Kemudian dalam syarah Sunan Tirmidzi juga diperjelas, wa syahidu dzalika anna aktsara ulama'is salafi wal khalafi la ansaba lahum yatafakharu biha. Ini sedikit lagi ya, mungkin 1 menit 2 menit lagi lah, karena panjang. Ini juga biidznillah berdasarkan wasilah dari guru kita Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Ini bukti nyata. Wasyahidu dzalik itu ini bukti nyata.
Sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama salafus soleh atau ulama-ulama khalaf, mereka tidak mempunyai nasab yang bagus. Ingat-ingat. Artinya bagaimana bisa mereka membanggakan nasabnya? Gak mungkin. Hampir di sini aktar menggunakan af'al tafdil. Kebanyakan ulama-ulama salaf dan khalaf, mereka la ansabalahum yatafakharu biha. Mereka tidak punya nasab yang bagus. Bal katsirum min ulama'i salafi mawal. Justru kebanyakan dari ulama-ulama salaf dan khalaf, mereka banyak yang dari budak dimerdekakan orang. Coba. Wa ma'adzalika hum sadatul ummah wa yanabiur rahmah. Walaupun para ulama salaf terdahulu, ulama khalaf, mereka tidak punya nasab garis keturunan yang bagus, hanya seorang budak yang dimerdekakan. Bukti nyatanya mereka menjadi pemimpin umat. Bahkan wa yanabiur rahmah, bisa menjadi sumber tauladan cinta kasih. Ayo, siapa kemarin yang mengatakan cinta kasih sayang kan ajaran Buddha? Cinta kasih sayang kan itu bukan ajaran Islam. Dungu welas asih kata kamu bukan Islam. Ar-Rahmah, ya Nabi Ur-Rahmah. Nih kata kanjeng Nabi yang disalih dalam Sahih Tirmidzinya. Walaupun mereka tidak punya nasab yang bagus, tapi mereka sadatul ummah wa yabi Ur-Rahmah, menjadi pemimpin umat dan menjadi tauladan sumber cinta kasih sayang. Sebaliknya, wazul ansabil aliyah alladzina laisu kadzalik fi mawatini jahlihim nasyam mansiya. Ini dihati-hati oleh kanjeng Nabi, makanya jangan membanggakan nasab, jangan. Justru ketika orang yang mempunyai nasab yang bagus, hampir rata-rata mereka terlupakan hanya gara-gara kebanggaan nasabnya, terjerembab dalam kebodohan, melupakan nasyam mansiya. Nasabnya bagus tapi akhlakul karimahnya karena hanya mengandalkan nasab justru menjadi buruk. Tidak menjadi sadatul ummah, tidak menjadi yabiur rahmah. Mereka fi mawatini jahlihim nasyam mansiya, mereka lupa, tidak sesuai atau bertolak belakang dengan perjalanan mbahnya. Ini syarahnya begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua ini selalu dijaga oleh Allah. Nanti para santri uni kalau sudah mukim di rumah biar selalu ingat. Ini kan sebenarnya buat kita juga. Abu Yama Gufran suruh membuka kitab ini kan buat kita. Biar kita ini nanti tidak selalu membangga-banggakan nasab. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di hadapannya. Amin Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.